Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wa qalbi bi jahi nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir di dalam kajian Ramadan, pembahasan fikih puasa, seri kajian fikih mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Pada hari ini tanggal 8 Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Mei tahun 2020 Masehi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa mendengarkan dan menyaksikan kajian ini untuk kita sama-sama menimba ilmu, belajar, mengulangi apa yang telah kita dapatkan dan belajar hal-hal yang baru yang mungkin belum kita dapatkan pada tahun-tahun yang lalu. Hal ini untuk menopang dan untuk memperkuat pelaksanaan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan ini. Karena ibadah apapun bentuknya tentu tidak bisa dilepaskan dari ilmu syariat yang benar, sehingga seseorang wajib hukumnya untuk selalu melaksanakan menuntut ilmu, sehingga ilmu yang ia dapatkan itu bisa dia praktekkan di dalam ibadah. Kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang lain yang kita rasakan, nikmat kehidupan ini. Meskipun dengan berbagai banyak hal musibah yang kita rasakan, kita selalu lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan fikih puasa, di mana pada pertemuan yang lalu pada kemarin kita telah memulai pembahasan bab yang ke-7 dari kitab fikih puasa yang berkaitan dengan pembahasan sunnah puasa atau amalan-amalan yang dianjurkan selama kita berpuasa. Pada pertemuan kemarin sudah kita sebutkan 4 perkara atau 4 amalan yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Hal itu jika kita sudah yakin telah masuk waktu maghrib atau terbenamnya matahari, maka dianjurkan untuk segera berbuka. Yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur dianjurkan meskipun hanya seteguk air dan waktunya dimulai sejak pertengahan malam. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Makan sahur lebih bagus dilaksanakan pada akhir waktunya, yaitu menjelang masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar. Yang keempat adalah melakukan imsak. Imsak di sini maksudnya adalah tidak makan dan tidak minum menjelang masuknya waktu fajar. Hal ini dianjurkan agar pertama kita mendapatkan kehati-hatian dalam berpuasa kita. Namun perlu kembali ditegaskan bahwa imsak ini hukumnya bukan wajib. Artinya jika seseorang masih tetap ingin makan atau minum ketika waktu imsak telah masuk, maka hal itu tidak ada masalah. Hanya saja dia perlu kehati-hatian jika mendekati
jika dia mendekati daripada waktu maghrib. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam sunnah-sunnah puasa, yaitu sunnah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kelima dari sunnah-sunnah berpuasa adalah berbuka dengan kurma basah atau rutop berjumlah ganjil. Jadi di antara anjurannya ketika kita berbuka puasa adalah makan kurma. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan juga, ketika makan sahur, makan kurma juga dianjurkan ketika berbuka dan juga ketika sahur. Nah, ketika kita makan kurma ini dianjurkan untuk makan kurma yang memiliki kandungan air yang tinggi, ya, jika ada. Jika tidak, maka makan kurma jenis apapun tidak ada masalah. Jika tidak ada kurma jika tidak ada kurma yang basah atau rutop, maka kurma yang mangkal, yang disebut dengan busrun, ya, kurma yang mangkal, biasanya warnanya merah, ya. Lalu kurma kering yang disebut dengan tamr, ya, tamr itu untuk menyebut kurma yang kering. Lalu jika tidak ada kurma, maka kita dianjurkan untuk minum air zam-zam. Kalau tidak ada zam-zam, air putih biasa. Lalu makan manis, lalu makanan manis yang tidak disentuh api, tidak dimasak, seperti madu dan kismis. Jadi jika tidak ada air putih, maka kita makan makanan yang manis, ya, yang tidak dimasak atau tidak dikenai api. Lalu makan makanan yang tersentuh api, ya, seperti makanan manis yang lainnya. Jadi ini rahimakumullah, inilah urutan di mana kita jika berpuasa hendaklah kita lakukan. Yang pertama, hendaknya kita makan kurma jika ada kurma. Kurma yang paling baik adalah kurma yang basah atau rutop, ya, kalau tidak ada yang mangkal. Kalau tidak ada, maka kurma kering, ya, kurma yang kandungan airnya sedikit. Kalau tidak ada kurma, maka jika kita ada air zam-zam, kita dahulukan air zam-zam. Kalau tidak ada, maka air putih biasa. Jika tidak ada air putih, ya, baru kita makan makanan manis yang tidak dimasak, misalnya madu, kismis atau buah-buahan dan lain sebagainya. Baru setelah itu makan makanan manis yang dimasak atau yang dikenai api. Ya, misalnya kalau kita di Indonesia ini, misalnya kita makan kolak, ya, yang sering di Indonesia, atau sirup, ya, sirup itu termasuk makanan yang dimasak karena melalui proses memasak gula yang kemudian dicampur dengan berbagai jenis rasa. Dasarnya apa? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW berbuka puasa sebelum sholat dengan beberapa butir rutop atau kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan tamr atau kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi berdasarkan hadis ini jelaslah bagi kita bahwa dulu Rasulullah SAW mendahulukan kurma daripada air putih, ya. Nah, meskipun misalnya kadang-kadang kita buru-buru terlalu haus, maka usahakan tetap makan kurma meskipun sedikit, ya. Memang yang lebih baik minimal 3, ya, lebih bagus adalah 3. Kalau tidak mampu makan banyak seperti itu, paling tidak makan 1. Ya, yang penting usahakan memasukkan kurma terlebih dahulu ke dalam tubuh kita sebelum makanan yang lain, supaya ibadah kita semakin sempurna karena mendapatkan sunnah atau perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW suka berbuka dengan 3 butir kurma atau sesuatu yang tidak disentuh api. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau tidak ada kurma kemudian air, maka sesuatu yang tidak disentuh oleh api. Hadirin rahimakumullah, berikutnya sunnah yang keenam adalah membaca doa berbuka. Lalu setelah itu berdoa sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi ketika menjelang kita berbuka, maka dianjurkan kita untuk membaca doa berbuka. Doa berbuka diriwayatkan ada beberapa hal dari Rasulullah SAW. Nanti akan kita pelajari doa-doa tersebut. Setelah itu kita boleh berdoa dengan doa apapun. Sebelum waktu berbuka datang, kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, karena doa orang-orang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu keadaan di mana
waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika seseorang itu dalam keadaan berpuasa. Berikut ini adalah doa berbuka sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya. Ini doa ini telah disusun oleh para ulama berdasarkan beberapa riwayat. Ya, jadi memang doanya ini agak panjang berdasarkan beberapa riwayat-riwayat yang ada, baik dari Rasulullah SAW maupun dari sebagian para sahabatnya. Apa doa yang dianjurkan? Yaitu Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamulah aku berpuasa, ya karenamulah aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka ya dengan rizki yang engkau berikan. Zahabat dhama'u, rasa dahaga telah hilang. Wabtallatil uruqu, ya kerongkongan atau tenggorokan ini sudah terbasahi oleh air. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah menjadi tetap insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, segala puji bagi Allah yang telah membantuku, yang telah memudahkanku sehingga aku bisa berpuasa. Wa razaqani fa aftartu, dan memberikan aku rizki sehingga aku bisa berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, bi rahmatika, dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu, an taghfirali, hendaklah engkau, agar engkau mengampuniku. Nah, inilah doa yang sudah disusun oleh para ulama berkaitan dengan berbuka puasa. Yang sangat terkenal memang adalah bacaan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, lalu ditutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Ini merupakan doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang akan kita baca pada pembahasan berikut ini. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Zuhrah bahwa telah sampai kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya. Jadi ini dari Nabi, tetapi memang di sini disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud secara mursal. Mursal itu artinya yang meriwayatkan hadis tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, ya, karena ada perawi antara dirinya dengan Rasulullah SAW yang hilang. Ya, perawi ini adalah para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu hadis ini mursal. Dan mursal itu hukumnya adalah dhaif atau lemah hadis ini. Tetapi hadis ini memiliki syawahid atau riwayat-riwayat penguat sehingga nilai kedhaifannya itu menjadi terangkat, ya, sehingga tidak terlalu lemah, ya. Jadi hadis ini meskipun dhaif tetapi karena memiliki syawahid atau penguat-penguat riwayat maka diamalkan oleh para ulama, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW jika berbuka beliau berdoa, "Dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Jadi doa yang kedua yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah doa yang bunyinya "Dhahabadz dhama'u", ya, rasa dahaga sudah hilang, wa batalatil uruqu, dan kerongkongan telah kering, telah basah kembali. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala puasa telah ditetapkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dengan sanad yang lebih kuat, ya, dan juga tentu sangat baik untuk diamalkan. Nah, sebagian ada yang merasa kurang nyaman jika mengamalkan hadis dhaif yang berkaitan dengan doa Allahumma laka sumtu. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwa mengamalkan hadis dhaif di dalam hal-hal yang sifatnya fadhailul a'mal adalah dibolehkan oleh umumnya para ulama. Jadi para ulama membolehkan kita untuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya kedhaifannya itu tidak terlalu berlebihan. Begitu juga ada syawahid atau ada penguat-penguat riwayat yang lain sehingga dia menjadi naik derajat kekuatannya. Kemudian juga tidak bertentangan dengan
kaidah-kaidah di dalam syariat yang lain. Nah, berkaitan dengan doa menggunakan bacaan Allahumma laka sumtu, maka sudah memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Sehingga meskipun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif atau riwayat yang lemah, maka boleh saja diamalkan. Wabil khusus berkaitan dengan doa, maka doa itu sifatnya adalah lapang. Seseorang boleh berdoa dengan doa apa saja, baik yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, atau diriwayatkan dari para sahabatnya, atau diriwayatkan dari para ulama, atau bahkan jika kita membuat doa tertentu lalu kita amalkan doa tersebut, silakan saja, tidak ada masalah. Ya, jadi penggunaan doa yang kita sampaikan itu sifatnya adalah lapang. Oleh karena itulah tidak tepat ya apabila bahkan ada sebagian yang menyatakan bahwa doa Allahumma laka sumtu itu adalah perbuatan bid'ah, ya, perbuatan yang tidak benar. Nah, ini adalah hal yang sangat berlebih-lebihan, ya, karena sekali lagi meskipun riwayatnya adalah dhaif, tetapi hadis ini diamalkan oleh banyak para ulama di dalam berkaitan dengan doa ketika berpuasa. Diriwayatkan pula bahwa Abdullah bin Amr bin As berdoa ketika berbuka. Nah, ini diriwayatkan dari Abdullah, dari sahabat Nabi yang berdoa. Jadi doa berikut ini adalah doa dari sahabat Nabi, yaitu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Jadi potongan doa ini yang dibaca oleh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya, kemudian digabungkan oleh para ulama menjadi bagian rangkaian doa-doa yang dibaca ketika berbuka puasa. Adapun anjuran berdoa ketika berbuka, maka didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya doanya ini mustajab, makbul langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka yang 3 orang itu? Al-Imamul Adil, seorang penguasa yang adil, ya, penguasa yang bijaksana, yang memperhatikan rakyatnya, bukan memperhatikan kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompoknya sendiri. Inilah imam yang adil, ya, yang pahalanya besar dan doanya didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan keutamaan, ya, keutamaan berupa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, kita harus hati-hati hadirin, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Menzalimi selain tentu dosanya berat, dan untuk kita bertaubatnya pun susah, ya. Kenapa bertobatnya susah? Karena kita harus minta maaf dari orang yang dizalimi itu. Kalau kita menghina orang itu, kita harus minta maaf atas penghinaan kita. Kalau kita mengambil hartanya, maka kita harus mengembalikan hartanya semua, baru dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima. Kalau kita tidak minta maaf kepada mereka, tapi kita sekedar bertaubat kepada Allah, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang zalim seperti ini juga memiliki kelebihan di mana doa mereka akan dikabulkan oleh Allah jika mereka mendoakan jelek, ya, atau mendoakan orang yang menzaliminya. Maka sekali lagi kita harus berhati-hati menjaga diri kita dari kezaliman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya yang ke-7 dari perbuatan yang disunahkan di dalam berpuasa adalah memberi hidangan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi memberi makanan berpuasa untuk orang yang sedang berpuasa, hukumnya itu adalah dianjurkan. Bahkan pahalanya besar sekali. Apa pahalanya? Dalam sebuah hadis dinyatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang fattara, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka ia yang memberi itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makan berbuka. Ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un, hanya saja pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangi. Maksudnya bagaimana? Jika kita orang yang berpuasa ini memberikan makanan berbuka kepada orang lain, maka pahala orang yang kita beri makanan buka itu semuanya untuk orang yang memberi.
Bisa dibayangkan hadirin rahimakumullah, pahala yang luar biasa seperti ini. Kalau kita memberi satu orang makan saja, satu orang berpuasa untuk berbuka, ya, maka kita sudah mendapatkan pahala pada hari itu, pahala dua orang, pahala kita sendiri yang berpuasa dan pahala orang yang kita beri makanan berbuka itu. Apalagi kalau yang kita beri makanan berbuka itu adalah orang-orang yang soleh, yang ibadahnya lebih bagus dari kita, yang kedekatannya lebih dekat kepada Allah daripada kita, maka pahala orang itu jauh lebih besar kemungkinan daripada pahala yang kita kumpulkan sendiri. Sehingga ketika kita memberi makan buka untuk orang tersebut, maka pahala orang itu sudah Allah berikan juga. Pahala orang itu tetap untuk diri juga dia dapatkan, tetapi dalam bahasa yang mudahkan, ya, kopian dari pahala orang itu, ya, besarnya dikopi atau diberikan juga untuk kita, ya. Jadi kita bisa mendapatkan pahala lebih besar dari orang tersebut. Itu kalau cuma satu. Bayangkan kalau kita memberikan makan lebih dari satu, maka bisa sangat banyak pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itulah kita bisa melihat kebiasaan di sebagian negara-negara Islam, ya, mereka berbondong-bondong berusaha untuk memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Contoh yang sangat sering dilihat, yang sering ditayangkan, yang bisa kita lihat di dunia ini adalah kebiasaan orang-orang di Madinah maupun Mekah yang memberikan makanan berbuka secara lengkap kepada orang-orang yang berpuasa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram di Mekah maupun di Masjid Nabawi di Madinah. Mereka bahkan sampai menarik-narik orang, ya, dengan halus, ya, memintanya agar duduk di tempat makanan yang mereka sediakan. Bahkan mereka berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik, konsumsi yang paling enak, sehingga mereka atau tempat makanan mereka itu didatangi oleh orang lain. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa bagus. Jangan sampai kita untuk melewatinya. Bahkan hadirin rahimakumullah, kita manusia biasa ini mungkin kita lebih banyak kekurangannya. Kita melakukan kemaksiatan, kekurangan dalam ibadah, lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya syahwat daripada ibadah, sehingga nilai puasa kita kecil. Maka perlu kita tutup dengan amal-amalan ibadah seperti ini yang menjanjikan pahala yang besar bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sunnah yang ke-8 dari amalan-amalan yang dianjurkan adalah mandi junub sebelum fajar. Mandi junub sebelum fajar. Jadi jika seseorang, ya, memiliki keadaan junub pada dirinya, ya, dalam bahasa lain dia memiliki hadas besar, misalnya suami istri baru bercampur atau mendatangi istrinya, ya, atau ada seseorang yang mimpi basah, ya, dan lain sebagainya, atau ada seorang perempuan yang baru berhenti dari haidnya dan belum sempat untuk mandi wajib, maka dianjurkan bagi mereka agar menghilangkan hadas besar yang ada pada diri mereka sebelum datang waktu fajar atau sebelum datang waktu subuh. Jadi sebelum subuh hendaklah mereka membersihkan diri dulu, mensucikan diri mereka, ya. Tetapi ini hanya anjuran. Kalau misalnya tidak sempat, ya, seseorang tidak sempat untuk mandi wajib lagi, tiba-tiba datang waktu subuh, maka puasanya tetap sah, ya, hanya saja itu kurang baik. Jadi sunnah yang ke-8 adalah mandi junub sebelum fajar, untuk menghormati pendapat ulama yang mewajibkannya, karena ada ulama yang mewajibkannya. Di antara yang terkenal adalah sahabat Nabi, yaitu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Selain itu, agar seseorang yang berpuasa dapat memulai puasanya dalam keadaan suci. Jadi ketika seseorang itu berpuasa melakukan ibadah, dia bisa melakukannya dalam keadaan suci lahir dan batin. Ya, batinnya dia sucikan dengan berpuasa, ya, lahirnya juga dia sucikan dengan mandi wajib tersebut. Aisyah istri Nabi SAW radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW masuk waktu pagi atau subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Ya, bukan karena mimpi basah maksudnya. Karena apa? Mimpi basah itu berasal dari berasal dari setan. Sehingga seorang nabi tidak akan pernah mimpi basah. Karena para nabi itu tidak akan diganggu oleh setan di dalam tidurnya. Seorang yang orang-orang biasa, orang awam seperti kita ini, nah itulah yang memungkinkan untuk mimpi basah.
Maka oleh karena itu sebenarnya mimpi basah itu bukan sesuatu yang yang bagus ya, tetapi justru sesuatu yang buruk, karena artinya setan mampu menembus pertahanan diri kita dalam keadaan tidur sehingga dia membawa mimpi-mimpi yang seperti itu, atau bahkan mimpi-mimpi yang buruk yang bisa membuat diri kita menjadi sedih atau menjadi galau dan lain sebagainya. Jadi saya baca lagi perkataan Aisyah, Nabi SAW masuk waktu pagi atau subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Lalu beliau berpuasa Ramadan, ya. Jadi di sini menyebutkan ya, hadis muttafaq alaih. Jadi di sini Nabi SAW pernah ketika subuh beliau itu dalam keadaan junub, ya, Tetapi dianjurkan kita untuk membersihkan diri kita dari hadas besar tersebut sebelum waktu subuh. Perkara yang ke-9 dari yang disunnahkan atau dianjurkan dalam berpuasa adalah mandi pada setiap malam Ramadan setelah maghrib. Jadi mandi setiap malam Ramadan setiap waktu maghrib, yaitu agar lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah pada malam hari itu. Ya, jadi dianjurkan kita setiap malam untuk selalu mandi agar lebih semangat badan kita, menghilangkan ngantuk dan lain sebagainya. Nah, anjuran mandi ini ya mulai adalah setelah masuk waktu maghrib. Ya, kalau kita di Indonesia ini biasanya kan mandi sebelum maghrib. Ya, sebenarnya itu belum masuk dalam mandi sunnah ini. Mandi sunnah yang dianjurkan di sini ya adalah yang dilakukan setelah sholat maghrib, sehingga ketika ia masuk isya dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang fresh, sehingga bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika telah masuk Ramadan, maka Rasulullah SAW menghidupkan malam dan juga tidur. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, maka beliau malamnya sering bangun, tetapi juga beliau tidur. Jika telah masuk 10 terakhir, maka beliau mengencangkan kain sarung. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir, waktunya tinggal sepertiga Ramadan lagi, mulai beliau mengencangkan kain sarung. Ini mengencangkan kain sarung ini, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa beliau itu lebih bersemangat dalam ibadah. Ya, ada sebagian lagi yang maksudnya adalah bahwa beliau itu mencampuri istrinya. Menjauhi para istri, mandi antara 2 azan. Nah ini, mandi antara 2 azan. Maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya, dan menjadikan isya sebagai sahur. Ya, dan menjadikan isya sebagai sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Yang ke-10 di antara hal yang dianjurkan adalah melaksanakan sholat tarawih. Nah ini penting, hadirin rahimakumullah. Sholat tarawih ini salah satu ibadah yang hanya ada di malam-malam bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk menjaga ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, hendaknya seorang muslim senantiasa melaksanakan sholat tarawih setiap malam Ramadan, dari malam pertama hingga terakhir. Jadi dianjurkan kita ketika melaksanakan tarawih hendaklah kita bisa konsisten, ya, bisa melaksanakan dengan baik setiap malam kita laksanakan. Ya, meskipun misalnya kita tidak bisa melaksanakan di masjid, maka laksanakanlah di rumah. Ya, sholat tarawih bisa kita laksanakan di rumah, seperti yang sekarang ini ya ada himbauan di sebagian tempat untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid karena khawatir adanya kerumunan atau gerombolan manusia. Nah maka bagi kita yang ingin melaksanakan sholat tarawih di rumah, maka dia bisa melaksanakannya seperti melaksanakan sholat tarawih di masjid, ya, dengan jumlah rokaatnya, dengan tata caranya, yaitu melaksanakan setiap rokaat 2 rokaat, seterusnya. Ya. Nah, adapun yang sering ditanyakan adalah kami ini sulit untuk membaca bacaan sholawat yang biasa dibaca antara 2 rokaat sholat. Nah, apakah itu mempengaruhi daripada sholat tarawih yang dilakukan? Tidak sama sekali. Karena hal itu bukan hal yang wajib, jadi boleh saja ditinggalkan. Jadi jika kita misalnya sholat tarawih itu langsung 2 rakaat setelah salam kita bangkit kembali, kemudian kita lanjutkan sholat kembali 2 rakaat dan seterusnya sampai terakhir, tidak ada masalah. Memang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW menganjurkan antara 2 rakaat itu untuk menyebutkan sebuah zikir.
Jadi antara dua rakaat sholat itu jangan langsung disambung, tetapi dijeda atau disisipi dengan bacaan zikir. Nah, itulah yang mungkin dijadikan dasar oleh para ulama di Indonesia ini untuk membaca bacaan zikir antara dua rakaat, ya, antara dua rakaat di dalam sholat tarawihnya. Kita baca lagi di sini, hendaknya seorang muslim senantiasa melaksanakan salat tarawih setiap malam Ramadan dari malam pertama hingga malam akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man qama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Mendirikan di sini maksudnya mendirikan malamnya, mengisi malam hari dengan ibadah. Ya, al-qiyam di sini maksudnya adalah melaksanakan salat. Nah, disinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa maksud dari hadis ini man qoma ramadhana maksudnya adalah barang siapa yang mendirikan malam, yaitu melaksanakan sholat tarawih minimalnya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, ya, keyakinan kepada Allah, wahtisaban, pengharapan pahala kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi jika seseorang mampu untuk mengistiqomahkan secara baik pelaksanaan sholat tarawih selama Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini sangat pahala yang sangat luar biasa besar. Oleh karena itulah kita perlu kita untuk menjaga ini. Riwayat yang lain dalam hadis ini memang menyebutkan man shoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan. Ada dua riwayat. Jadi riwayat yang pertama man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Yang kedua man qama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Nah, jadi dua hal itu tentu berarti wajib untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga kesempurnaan Ramadan ini akan kita dapatkan. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan Ramadan adalah sholat tarawih, ya, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Nah, hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan sholat tarawih di sini saya ingin sedikit menjelaskan lebih terperinci, ya, berkaitan apa itu sih sholat tarawih dan kenapa dinamakan dengan tarawih, berapa saja rakaat yang dianjurkan di dalamnya, dan bagaimana tata cara dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama setelahnya. Hadirin rahimakumullah, sholat tarawih dinamakan dengan tarawih, ya, berasal dari kata tarwihah. Ya, berasal dari kata tarwihah. Tarawih itu bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tarwihah yang artinya adalah istirahat. Jadi tarawih itu artinya adalah sholat yang mengandung banyak istirahatnya. Ya, tarawih itu artinya istirahat-istirahat. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang mengandung banyak istirahat. Maksudnya apa? Yaitu hadirin rahimakumullah bahwa ketika dahulu di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika dilaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, para sahabat ketika itu selalu beristirahat pada setiap 4 rakaat. Jadi setelah selesai 4 rakaat dengan 2 salam, jadi 2 salam pertama kemudian lanjut 2 salam kedua, mereka istirahat. Nah, mereka istirahat sejenak. Setelah istirahat sejenak baru mereka lanjut lagi 2 rakaat yang ketiga, lalu 2 rakaat yang keempat. Setelah selesai 4 rakaat itu mereka istirahat lagi. Jadi pada setiap 4 rakaat mereka beristirahat. Oleh karena itulah sholat ini disebut dengan sholat yang banyak istirahatnya, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan sholat tarawih, ya. Nah, sholat tarawih di zaman Nabi SAW sudah beliau lakukan. Hanya saja ketika itu beliau tidak mengajak para sahabat untuk melaksanakannya secara bersama-sama di masjid. Ketika malam pertama Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bahwa Rasulullah SAW itu keluar kemudian melaksanakan sholat tarawih sendirian di masjid. Ketika itu pada malam tersebut para sahabat ada sebagian yang masih berada di masjid. Ketika melihat Rasulullah SAW sholat, maka para sahabat itu kemudian mengikuti sholat Rasulullah SAW sampai selesai. Kemudian pada hari kedua, ya, Nabi SAW pun datang untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, ketika hari kedua itu orang sudah mulai banyak, karena jamaah pada malam pertama dia ngomong ke yang lainnya, ngasih tahu, tadi malam kami sholat bersama Nabi, ya, dengan seperti ini dan sebagainya dan sebagainya macam.
Akhirnya para sahabat yang lain pada ingin untuk ikut dalam sholat itu. Hari yang kedua semakin banyak lagi. Pada hari yang ketiga, dalam riwayat yang lain hari yang keempat, ya, Nabi SAW ini nggak datang, ya, Pak. Jadi dalam satu riwayat dikatakan riwayat hari malam ketiga, dalam riwayat yang lain malam ketiga masih ada, yang nggak datang itu malam keempatnya. Jadi pada malam itu para sahabat sudah banyak lagi yang berkumpul. Ternyata Nabi nggak keluar. Nabi nggak keluar masjid. Para sahabat sudah nunggu-nunggu. Bahkan ada sebagian sahabat yang teriak-teriak, ya, mengingatkan Nabi. Tapi Nabi tetap ada di rumah dan beliau tidak keluar. Sampai akhirnya datang waktu subuh. Kemudian beliau sholat. Setelah selesai subuh beliau baru mengatakan, ya, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Maksudnya tahu bahwa para sahabat itu sudah ada di masjid menunggu Nabi SAW untuk melaksanakan sholat. Tetapi kata beliau tidak mau keluar karena khawatir nanti sholat ini dianggap wajib oleh para sahabatnya, oleh para umatnya, sehingga nanti akan memberatkan umatnya tersebut. Oleh karena itu beliau mengambil inisiatif untuk melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah. Nah, akhirnya para sahabat pun ketika itu kemudian melaksanakan sholat tarawih masing-masing di rumah. Nah, hadirin rahimakumullah, ini berarti menunjukkan bahwa sholat tarawih itu sebenarnya tidak harus di masjid. Ya, sholat tarawih tidak harus di masjid. Ya. Dan juga tidak harus secara berjamaah. Ya, dan tidak harus secara berjamaah. Meskipun demikian, jika seseorang itu bisa berjamaah, maka lebih baik. Wabil khusus jika ketika dia berjamaah dan melaksanakannya juga di masjid, dia bisa semakin semangat untuk melakukannya, maka lebih bagus dilakukan di masjid. Tetapi kalau dia bisa lebih semangat di rumah, maka lebih bagus dia sholatnya di rumah meskipun sendirian. Misalnya orang ini termasuk orang yang senang ketika sholat itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang panjang. Misalnya dia dengan membawa mushaf Al-Quran, bawa mushaf yang kecil, kemudian dia mulai baca dari juz pertama. Terus dia baca dalam jumlah yang banyak. Jika dia memiliki kenikmatan di dalam sholat dengan cara yang seperti itu, maka orang yang seperti ini lebih bagus dia sholat di rumah dengan bacaan yang lebih panjang tersebut. Tetapi jika orang ini kalau di rumah itu malas, dan ini adalah umumnya manusia. Manusia itu ketika ada di dekat keluarga, ada di rumahnya, di situ fasilitasnya lengkap, ada makanan, ya, dekat tempat tidur, keadaannya tenang, akhirnya membuat hawa nafsunya semakin besar sehingga malas untuk melaksanakan ibadah. Nah, orang yang seperti ini lebih bagus dia melaksanakan sholat tarawihnya di masjid. Nah, hadirin rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa sekarang ini di masa sedang terjangkitnya virus corona, di mana kita dianjurkan untuk tidak berkumpul, maka banyak ulama dan juga pemerintah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Silahkan, tidak apa-apa sholat tarawih di rumah. Yang penting benar-benar sholat tarawih. Jangan sampai ada anjuran seperti ini, malah di rumah nggak tarawih, ya, malah sinetronnya yang hatam, ya, malah makannya semakin banyak, tidurnya cepat atau ngobrolnya banyak, akhirnya tarawihnya nggak dapat. Ini yang dikhawatirkan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa melaksanakannya dengan baik di rumah, laksanakan di baik di rumah dengan keluarga kita. Kita jadi imam, ya, kita menjadi imam, kemudian keluarga kita menjadi makmumnya, begitu. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah berapa jumlah rakaat tarawih itu? Rakaat tarawih yang diriwayatkan oleh para ulama dari para sahabat Nabi SAW adalah 20 rakaat. 20 rakaat inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika mengumpulkan para sahabat, ya, untuk melaksanakan sholat tarawih bersama-sama dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika itu dilaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh umumnya para ulama. Ya, bisa dikatakan mungkin telah terjadi ijma atau kesepakatan para ulama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, di dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwa telah terjadi ijma dari para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ketika itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang protes, ya, kenapa jumlahnya 20, tidak ada. Ya, tidak ada yang protes kok ini banyak amat gitu, ya. Lebih tidak umum jumlahnya sampai 20 rakaat ditambah witir 3,
Ya, atau tidak mengatakan kenapa kok cuma 20 rakaat saja, tidak. Tapi mereka sepakat dengan angka 20 tarawih dan 3 witir tersebut. Itulah yang kemudian dijadikan pedoman dan pendapat yang diambil oleh para ulama kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari 4 madhab, semuanya sepakat. Baik madhab Syafi'i yang umumnya berlaku banyak di Indonesia ini, diamalkan di Indonesia, ataupun madhab Hanafi, madhab Maliki maupun madhab Hambali, serta madhab-madhab yang lain yang saat ini sudah tidak ada lagi di dunia Islam, ya, mereka semuanya sepakat bahwa tarawih itu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat, ya. Nah, adapun apa yang dilakukan di zaman ini dari 8 rakaat, maka saya tidak mau mengatakan bahwa itu melanggar sunnah, ya, tapi ya silahkan saja dia melakukan dengan cara yang seperti itu. Ya, mereka juga menggunakan dalil tertentu meskipun dalilnya adalah lemah dalam hal ini karena bertentangan dengan apa yang telah disepakati ulama selama berabad-abad lamanya sampai hari ini, ya. Nah, jadi kita bagi kaum muslimin yang masih mampu untuk melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, maka laksanakanlah itu. Karena itulah yang paling sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan bukti adalah pelaksanaan para sahabat dan kesepakatan para sahabat semuanya melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, di masa sahabat itu, ya, atau setelah sahabat berikutnya, ada kebiasaan baru yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Mekah. Orang-orang penduduk Mekah, ya, ketika melaksanakan sholat tarawih dan mereka beristirahat pada setiap 4 rakaat, mereka mengisi waktu jeda 4 rakaat itu untuk melakukan tawaf sunnah di Ka'bah. Ya, ini karena orang Mekah tentu mereka punya Ka'bah. Ya, ketika mereka sholat di Masjidil Haram, ya, sudah selesai 4 rakaat yang seharusnya atau yang biasanya mereka istirahat, mereka malah menggunakan keadaan itu untuk justru beribadah lagi, yaitu melaksanakan tawaf sunnah sebanyak 7 putaran di sekeliling Ka'bah. Jadi setiap 4 rakaat tawaf sunnah, 4 rakaat yang kedua tawaf sunnah, ya, sampai berapa kali? Sampai 5 kali. Ya, jadi sampai 5 kali tawaf sunnah. 4 rakaat pertama, ya, 4 kemudian 4 rakaat kedua, 4 rakaat ketiga 12, ya. 4 rakaat keempat ini adalah 16, ya. Nah, mereka melakukan sholat sunat tawaf, ya, melakukan tawaf sunnah di sekitaran Ka'bah dalam 4 kali istirahat tersebut, ya. Nah, keadaan itu kemudian membuat iri para masyarakat Madinah. Orang-orang di Madinah ketika istirahat, ya istirahat begitu saja, nggak bisa tawaf karena tidak ada Ka'bah di Madinah. Akhirnya orang-orang Madinah kemudian punya inisiatif, sudah ketika kita istirahat 4 rakaat ini, ya, karena kita nggak mau kalah dengan orang Mekah, akhirnya orang Madinah menambah rakaat yang 4 yang ketika istirahat itu dengan 4 rakaat tambahan yang lain. Jadi ketika penduduk Mekah itu menambah jam jeda itu dengan sunnat tawaf, ya, melaksanakan tawaf sunnat, kalau penduduk Madinah mengisi jeda tersebut malah dengan menambah 4 rakaat yang lain. Sehingga terjadilah penambahan 4 rakaat pada setiap kali 4 istirahat yang ada. 4 rakaat pertama istirahat tambah 4. 4 rakaat istirahat kedua tambah 4. 4 rakaat istirahat yang ketiga tambah 4. 4 rakaat tambahan yang keempat tambah 4. Jadi 4 kali 4. 4 kali istirahat dengan 4 kali tambahan rakaat sama dengan 16 rakaat. Akhirnya mereka sholat tarawih itu menjadi 36 rakaat. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh madhab Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, bahwa sholat tarawih itu dilakukan sampai 36 rakaat berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Madinah, ya. Sehingga yang ada rahimakumullah, kalau berdasarkan pendapat-pendapat ini, dan itulah yang dinukilkan oleh para ulama selama ini dalam kitab-kitab klasik mereka, dalam kitab-kitab fikih, mereka berbeda pendapat tentang jumlah rakaat tarawih. Tetapi antara pendapat pertama mengatakan 20, itulah umumnya ulama,
Dan pendapat kedua mengatakan 36, yaitu pendapat yang diambil oleh Imam Malik. Ya, jadi tidak ada yang lebih kurang dari jumlah tersebut. Nah, inilah pendapat yang paling kuat yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, juga dilaksanakan di tanah suci Mekah dan Madinah sampai saat ini. Di Mekah masih tetap 20 rakaat, di Madinah juga 20 rakaat, di masjid-masjid yang besar, yang terkenal, yang banyak para ulamanya juga 20 rakaat, karena itulah memang yang kebiasaan umum dilakukan oleh para ulama kita. Oleh karena itulah, rahimakumullah, jika kita mampu melaksanakan sholatnya seperti itu, laksanakanlah dengan sebaik mungkin. Bagaimana kalau kita di masjid yang pelaksanaannya hanya 11, ya laksanakanlah 11 bersama imam, ya. Kemudian kalau memang memungkinkan, maka laksanakanlah tambahannya setelah kita pulang dari masjid, ya. Kita tambah lagi, di masjid sudah 8 kan, maka kita tambah lagi 12 di rumah. Ya, kalau sudah witir gimana sama imam di masjid? Gak apa-apa. Kalau kita sudah sholat witir di masjid, kemudian kita pulang, sholat lagi nambah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Rasulullah SAW pernah juga melakukan itu. Ya, suatu ketika di luar Ramadan, beliau sholat malam, kemudian setelah sholat malam beliau sholat witir, setelah sholat witir beliau sholat lagi. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hal itu. Jadi witir itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sholat setelahnya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ini beberapa pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita membahas beberapa sunnah, ada 6 ya. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah mengenai anjuran untuk memakan kurma ketika berbuka, kemudian membaca doa berbuka. Kemudian yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk memberi hidangan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ke-8 mandi junub sebelum fajar jika ada junub. Yang ke-9 mandi pada setiap malam Ramadan setelah maghrib. Kemudian yang ke-10 adalah melaksanakan sholat tarawih. Insya Allah masih ada beberapa sunnah di sini dalam buku ini. Ya, saya tulis di sini sampai 17 sunnah. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, hadirin rahimakumullah, pada hari ini saya mendapatkan cukup banyak pertanyaan ini yang perlu kita jawab, ya, yang sampai kepada saya. Ada juga pertanyaan yang kemarin datang melalui live tapi tidak sempat kita jawab, ya. Maka akan kita jawab pada pertemuan hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau bertanya, waktu mustajab berdoa itu berapa menit sebelum berbuka puasa? Waktu mustajab berdoa itu berapa menit sebelum berbuka puasa? Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, Rasulullah SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, imam yang adil, ya. Was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Wal madhlum wa da'watul madhlum, dan doa orang yang dizalimi. Berdasarkan hadis ini berarti orang yang dalam keadaan puasa selama dia belum berbuka, maka sepanjang dia berpuasa sebenarnya doanya adalah mustajab dari pagi sampai sore. Ya, jadi kalau dia berdoa kapan saja maka silahkan. Termasuk di waktu-waktu saat ini sudah menjelang berbuka, dia kemudian berdoa, bergiat dalam berdoa, maka itu adalah sangat baik. Jadi tidak dibatasi menit, karena sepanjang orang itu melaksanakan berpuasa, maka doanya selalu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apakah berdosa jika jamaah memberi buka puasa di masjid tetapi disisakan makanannya untuk nanti malam waktu tadarus Al-Quran, dan beberapa pengurus masjid menyimpan untuk dibawa pulang? Jadi ada kebiasaan di banyak tempat di masjid-masjid, ya, mereka mengirim makanan untuk berbuka puasa. Ini adalah hal yang dianjurkan seperti tadi, ya. Dalam hadis man fattara shaiman, orang yang memberi makan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala yang seperti orang yang berpuasa itu, ya. Jadi kalau kita ngantar makanan, maka kita dapat pahala yang besar itu. Nah, pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
kami ini tidak semuanya mampu memberi makanan untuk orang berbuka. Nah, mereka memahami, para sahabat ini, dikira makanan berbuka itu maksudnya adalah makanan berat, ya, makanan kalau kita nasi dan lain sebagainya lengkap. Ya, ternyata tidak harus itu. Kata Nabi kemudian menjawab, pahala itu Allah berikan meskipun seseorang itu memberikan satu butir kurma atau satu teguk susu atau satu teguk air. Jadi intinya kita memberikan makanan berbuka meskipun hanya sekedar takjil kalau bahasa kita, ya hanya makanan kecil untuk berbuka, maka kita sudah mendapatkan pahala dari orang yang kita berikan makanan tersebut. Nah, jadi kasusnya tapi di sini ketika makanan itu dibawa ke masjid dan sudah untuk berbuka, ternyata makanan itu disisakan untuk tadarus, berarti kan udah selesai buka, dan bahkan ada yang dibawa pulang oleh pengurus masjid. Itu bagaimana? Nah, rahimakumullah, segala sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya dan tujuannya. Kalau makanan itu memang tujuannya adalah untuk berbuka, ya harus untuk berbuka saja. Tetapi memang terkadang, ya, makanan yang berbuka itu sisa banyak. Nah, kalau sisa banyak, ya tidak bisa dimakan ketika berbuka itu, maka tidak apa-apa, ya disisihkan untuk tadarus. Lebih bagus malah, ya supaya yang tadarusan itu semakin semangat. Ya, ada teman untuk ngaji sehingga mereka tidak ngantuk, maka ini sangat baik. Ya. Nah, kalau misalnya tetap jumlahnya masih banyak, kalau misalnya mau dibawa pulang oleh pengurus masjid atau oleh orang yang hadir di masjid untuk sekedar sholat, maka silakan saja. Yang penting memang masih ada sisa banyak. Tapi kalau makanannya sedikit, tahu-tahu mentang-mentang pengurus dipilih makanan tertentu disimpan, nanti dia mau bawa pulang, itu hukumnya adalah haram karena dia telah mengambil hak orang lain. Jadi sekali lagi, jika makanan yang tersisa, makanan yang dikirimkan ke masjid itu masih ada sisa dan cukup untuk tadarus, silakan. Kalau masih ada sisa lagi, ya daripada terbuang, tercecer, tidak ada yang makan, mubadzir, maka boleh saja dibawa pulang baik oleh pengurus maupun oleh jamaah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Habib izin bertanya tentang doa puasa dalam versi bacaan Dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu. Ya, tadi sudah kita baca. Saya pernah mendengar jika doa ini dibaca setelah berbuka puasa dan diawali dengan minum air, bukan dengan yang manis, karena berdasarkan terjemahannya, yaitu dan kerongkongan telah menjadi basah. Hadirin rahimakumullah, memang kalau kita perhatikan dari redaksi doa ini, di mana dalam doa itu disebutkan 3 hal. Dhahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruqu, dan kerongkongan telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah ditetapkan. Memang kalau dilihat seperti ini, doa itu diucapkan setelah orang itu minum. Karena kalimatnya apa? Dhahabadh dhama', rasa hausnya sudah hilang. Berarti kan dia minum dulu. Ya. Nah, memang kenyataannya memang ada pendapat dari sejumlah ulama, hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan doa berbuka puasa ini, baik yang versi bacaan Dhahabadh dhama'u maupun yang bacaan Allahumma laka sumtu sampai akhir. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dibaca setelah berbuka karena sesuai dengan redaksi hadis. Ya, tadi redaksi hadis untuk yang Dhahabadh dhama' telah hilang dahaga, artinya dia sudah minum. Kalau untuk doa Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkaulah aku telah, sumtu itu fi'il madhi, karena engkaulah aku berpuasa, ya aku telah berpuasa, artinya dia sudah selesai puasanya. Maka ini menunjukkan bahwa doa itu dibaca setelah kita berbuka. Tetapi banyak juga ulama mengatakan, ya, doa itu dibacanya sebelum kita berbuka. Ya, doa itu dibaca sebelum kita berbuka. Karena meskipun maknanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, tapi itu hanya sekedar makna, tetapi hakikatnya adalah dibaca sebelum orang berdoa. Karena sebelum berbuka, karena apa? Sebelum berbuka itulah kekuatan doa seorang yang berpuasa itu lebih besar atau lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak apa-apa sebenarnya kita baca sebelum doa, sebelum berbuka ataupun setelahnya juga tidak ada masalah sesuai dengan pendapat para ulama, atau kalau mau kita baca 2 kali juga tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini dikatakan, dan ini menunjukkan bahwa kalau kita berbuka itu air dulu bukan kurma. Nah, ini yang salah. Ya, memang konteks hadisnya disebutkan telah selesai setelah hilang dahaga.
Tetapi berdasarkan hadis yang lain tadi disebutkan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau berkata Rasulullah SAW itu berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada baru dengan air. Nah, ini kalimatnya seperti itu. Artinya apa? Beliau lebih mendahulukan kurma dari air. Kalau ada kurma dulu, kalau nggak ada baru air. Jadi bukan air dulu baru kurma. Nah, sedangkan maksud dari hadis itu maksudnya adalah bahwa ketika dia itu sudah makan kurma, sudah minum air, rasanya sudah hilang dahaga. Ya, kita berpuasa kalau udah makan itu kan bukan kita ngomongnya nggak hilang laparnya kan biasanya. Kita ngomongnya hilang hausnya. Karena itulah yang lebih terasa dari seorang yang berpuasa. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Habib, saya mau bertanya, anak saya yang kelas 2 perempuan selalu ingin menjadi imam sholat. Apakah sah sholat saya kalau ikut jamaah sama anak saya itu? Hadirin rahimakumullah, seorang anak yang sudah mumayyiz maka boleh untuk menjadi imam orang dewasa. Boleh menjadi imam orang dewasa di dalam sholat sunnah. Ya, di dalam sholat sunnah boleh menjadi untuk imam orang dewasa. Untuk sholatnya apa? Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak yang belum baligh tapi sudah bisa membedakan atau mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu mumayyiz. Sebagian ulama ada yang membatasinya usia 7 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan kalau anak itu sudah bisa mengurus urusannya sendiri, misalnya bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, tidak perlu disuapin, maka anak itu sudah dikatakan mumayyiz. Anak yang seperti ini jika dia memiliki atau sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai imam, diantaranya dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, dia tahu bagaimana hukum-hukum sholat, maka dia diperbolehkan untuk menjadi imam dari orang yang dewasa untuk sholat sunnah. Tetapi untuk sholat wajib hukumnya adalah makruh menjadikan anak kecil itu menjadi imam kalau ada orang dewasa, kecuali kalau orang dewasanya tidak ada yang memenuhi syarat sebagai imam, ya, maka diperbolehkan anak kecil untuk menjadi imam bagi orang dewasa untuk sholat wajib, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ini cerita dari seorang sahabat yang masih kecil. Ketika itu dia datang kepada Nabi yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu datang dengan orang tuanya, dengan rombongan kampungnya kepada Nabi, kemudian cerita macam-macam, kemudian mereka minta imam. Ternyata mereka nggak ada yang bagus bacaan Qur'annya. Yang paling bagus, yang hafalannya banyak cuma Amr ini. Ketika itu usianya baru 6 tahun. Lalu Nabi menjadikan Amr ini menjadi imam untuk kaumnya. Nah, ini keadaan ini adalah dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak ada orang dewasa yang mampu menjadi imam. Demikian, wallahu a'lam. Berikutnya, Habib mohon penjelasan apakah boleh meminta orang lain membagikan zakat fitrah kita, yaitu kita transfer uang lalu ia membagikan atau dibelikan beras dan dibagikan. Tidak apa-apa kita jika tidak mampu membagikan zakat kita, baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah, untuk kita kuasakan kepada orang lain. Yang penting orangnya adalah orang yang terpercaya yang bisa menyampaikan kepada orang yang berhak. Jadi tidak ada masalah kalau seseorang itu menitipkan zakatnya. Dan niat kita adalah ketika kita menyerahkan uang itu kepada orang yang kita kuasakan tersebut. Ya, jadi ketika kita menyerahkan uang itu, kita sambil niat. Ya, lebih bagus lagi kalau orang yang dikuasakan itu kembali meniatkan ya bahwa ini zakat adalah dari si fulan bin fulan yang dititipkan kepadanya, maka itu lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Apakah boleh saat mau tidur sholat witir, ya 1 rakaat lalu sholat tahajud dan witir lagi 2 rakaat? Jadi maksudnya begini, kalau ada orang sudah sholat witir 1 rakaat sebelum tidur, lalu dia tidur, setelah tidur dia bangun sholat tahajud, lalu setelah tahajud dia mau witir lagi, tapi karena witir itu ganjil, maka ketika malam hari dia tidak bisa ganjil lagi, maka ini kerjakan yang genapnya saja. Witir itu kan minimal 1 rakaat, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Atau minimal yang sempurna adalah 3 rakaat, maksimalnya 11. Jadi kita misalnya hadirin di masjid sudah sholat witir 3 rakaat, lalu malam kita sholat tahajud, apakah boleh? Boleh. Lalu apakah kita perlu witir lagi? Hakikatnya tidak perlu witir lagi, gak perlu sholat ganjil lagi, karena kalau ganjil ketemu ganjil maka jadinya genap, ya, maka tidak tercapai makna witir. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan la witroni fi lailin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam.
Nah, jadi tidak boleh ada 2 witir. Nah, tetapi kalau orang itu melakukan witir tapi yang dikerjakan adalah menyempurnakan witir yang 3 rakaat yang dia dikerjakan bersama tarawih, ya. Jadi dia lengkapi yang 3 rakaat itu, misalnya dia mau lengkapi jadi 11, berarti kan ditambahnya 8 rakaat lagi. Jadi dia sholat 2 rakaat sampai 8, maka itu tidak apa-apa. Jadi sekali lagi menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa seseorang yang sudah selesai melaksanakan sholat witir secara ganjil 3 rakaat atau yang lain, lalu dia ingin sholat witir lagi dalam keadaan yang genapnya untuk menyempurnakan daripada witirnya itu, maka hukumnya adalah tidak apa-apa, wallahu a'lam. Kemudian rahimakumullah, apa hukum memotong ayam di bulan Ramadan pada siang hari? Apa hukum memotong ayam di bulan Ramadan di siang hari? Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu maling ayam, ya, tapi kalau motong ayam tidak apa-apa, ya. Yang penting caranya benar. Apa hukum potong rambut di siang hari? Ya, ini juga nggak apa-apa, potong rambut, potong kuku nggak apa-apa, ya. Ya, yang penting rambutnya dia, ya, jangan rambut orang lain yang dipotong, ya. Jadi tidak apa-apa. Ketiga, bagaimana cara mengqadha sholat yang dahulu tidak dikerjakan, apakah sesudah sholat atau sebelumnya? Kalau kita punya hutang sholat, hadirin rahimakumullah, maka wajib kita qadha, ya. Dan mengqadha sholat itu terserah, bebas kapan saja. Boleh sebelum sholat wajib, boleh setelah sholat wajib. Boleh dikerjakan di waktu kapanpun. Zuhur kita kerjakan malam hari, boleh. Sholat isya kerjakan pagi-pagi juga boleh. Bahkan di waktu-waktu terlarang seperti ba'da asar seperti ini ataupun ba'da subuh, maka juga dibolehkan. Nah, hadirin rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada esok hari, dan seperti biasa mari kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua, menerima amal ibadah kita dan puasa kita, dan segera mengangkat segala penyakit-penyakit yang sedang melanda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. اللهم ارفع وادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفحشاء والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اكشف واصرف عنا الوباء ما لا يكشف ولا يصرف إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.